Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Wa li jami'i syuhada'i wa sahbihi wa li jami'il awliya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi hubli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يومئذ ing dalem iki dina yattabi'una an-nasa ba'dal qiyami minal quburi at-ta'i. Pada hari ini, yaitu hari di mana semua umat manusia setelah bangkit kubur mengikuti seruan, ya. La tanfa'u, ora bisa manfaati. La tanfa'u, ora bisa manfaati, tidak bisa memberikan manfaat. Asy-syafa'atu, apa syafaat, pertolongan, pitulung kalau marang Jawa. Ahadan ing wong suci. Illa man, angin sapa wong, kecuali seseorang. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adina, kang wus ngepai izin. Kalau makna Jawa ini kang wus menehi ngepai, jeneng ngepai Cirebon. Adina kang ngepai menehi izin lahu maring man Ar-Rahmanu sapa Allah Ar-Rahman. Jadi ini untuk memunasabahkannya. Yang namanya pertolongan itu dari Allah. Ketika Allah memberikan pertolongan berarti menggunakan lafaz atau menggunakan menggunakan ismun min asma'il husna ar-Rahman. Jadi penggunaan ar-Rahman ini disesuaikan dengan konteksnya. Kalau memberikan pertolongan ya tentu adalah sifat ya baiknya Allah, sifat sayangnya Allah sehingga menggunakan lafaz ar-Rahman. Ayyushfa'a, yen to den syafaati apa lahu maring man wa radiya lan ridho sapa ar-Rahman, wa radiya lan ridho sapa ar-Rahman lahu maring man kaulan ing ucapan bi ayyakula kelawan yen ngucap sapa man, bi ayyakula kelawan yen ngucap sapa man, ngucap la ilaha illallah. La ilaha, ora ana jeneng, ora ana jinise pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud. Aila ma'budu bi haqqin illallahu angin Allah. Ya'lamu, weruh sapa Allah ma ing suci-suci segala sesuatu
baina aidihim ing dalem ngarepe anas, semua yang akan terjadi min umuril akhirati saking pira-pira urusan akhirat, min umuril akhirati saking pira-pira urusan akhirat, wa ma lan suwiji-wiji segala sesuatu khalfahum ing dalem burine anas yang sudah lewat, min umurid dunya saking pira-pira urusan dunia, min umurid dunya saking pira-pira urusan dunia, wala yuhituna wala yuhituna wala yuhituna lan ora bisa weruh sapa anas bihi kelawan ma ilman apane ilmune, ayla ya'lamuna tegese ora padha weruh sapa anas. Jadi tafsirnya yuhitun ya'lamun, ay la ya'lamuna tegese ora padha weruh sapa anas dalika ing mengkono. Ya, sekarang dilanjut surat Toha 109 tafsir Jalalain. Pada hari ini yaitu hari semua umat manusia dibangkitkan dari kubur dan mengikuti seruan menuju mahsyar, syafaat dalam kurung pertolongan tidak bisa bermanfaat untuk seseorang kecuali bagi orang-orang yang diperkenankan oleh Allah Ar-Rahman, kecuali bagi orang-orang yang diperkenankan Allah Ar-Rahman untuk mendapatkan syafaat itu. Dan Allah Ar-Rahman ridho kepada orang-orang tersebut dengan sebuah ucapan, yakni ucapan la ilaha illallah, gitu. Jadi ayat ini menunjukkan betapa gegap gembita hari kiamat yang dimulai dari kebangkitan dari alam kubur itu semuanya tidak bisa mendapatkan pertolongan dari Allah kecuali orang-orang tertentu yang diberi izin atau diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Ini satu statement. Statement kedua, orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mendapatkan ridho dari Allah manakala orang tersebut ya memiliki
atau memegang sebuah ucapan yang berhak mendapatkan syafaat itu, yakni memegang kalimat la ilaha illallah. Berarti kata kunci untuk mendapatkan syafaat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat ini menjadi kalimat absolut, kalimatun alaiha nahya wa kalimatun alaiha namut. Kalimat inilah yang menyebabkan kita hidup, dan kalimat inilah yang kita nanti akan meninggal. Jadi kenapa ketika nanti mbak-mbak kangkang punya anak dengan proses pernikahan sebelumnya tentu, maka pastikan awal kehidupan mereka kita bekali dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalau syariatnya ya yang diajarkan oleh para ulama Syafi'iyah, setidaknya kalau kita melihat atau membaca mengaji kitab Riyadul Badi'ah karya Syekh An-Nawawi, itu disyariatkan untuk mengadani. Adzan itu diantara kalimat-kalimatnya kan terdapat ucapan la ilaha illallah. Ini maknanya. Dan ingat nanti kalau kita akan meninggal pun, jadikan kalimat ini adalah kalimat yang dengannya kita akan mati. Disitulah ada syariat untuk menuntun orang yang akan mati atau mentalkin orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ini keterangan lebih detail bisa dibuka dalam kitab Madzhabul Arba'ah juz 1 tentang Kitabul Janaiz di halaman 400 sekian. Pokoknya di halaman 400-an, 300 sampai 400. Ini jilid 1. Ini waktu saya ngaji dengan Al-Mukarram Almarhum Simbah Kiai Haji Zainal Abidin Munawir di dekade tahun 2002 sampai 2007 waktu itu. Ini menjadi penting, pokoknya pegangi kalimat ini, la ilaha illallah. Ini kalimat absolut, termasuk kalimat kunci untuk mendapatkan syafaat, untuk diperkenankan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya, jadi ini bagaimana kita membaca data ini, membaca tafsir ini dengan berbagai penguat yang lain referensi. Jadi bagaimana kalimat inilah yang menjadi modal kita hidup. Kemarin sudah dilaksanakan oleh orang tua, dan sekarang tugas kita adalah bagaimana mempertahankan kalimat ini sampai kita meninggal. Maka di sini urgensinya kalimat ini untuk kita jaga. Tentang syariat mengawal kehidupan dengan kalimat la ilaha illallah, itu bisa dilihat dalam kitab Riyadul Badi'ah karya Syekh Nawawi. Tentang mengawal kehidupan dengan kalimat la ilaha illallah ketika akan meninggal, silakan dibuka dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman ya, Al-Juzairi. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi ini salah seorang guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo, dan ini kitabnya menjadi rujukan di fakultas-fakultas syariah di kalangan ya perguruan tinggi agama Islam baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Manhattan. Terus satu 109 tafsir Jalalain masih. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada di depan manusia itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada di depan manusia itu, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan akhirat, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan akhirat, dan mengetahui segala sesuatu dan mengetahui
segala sesuatu yang ada di belakang mereka, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Manusia itu tidak akan bisa mengetahui semuanya itu. Manusia tidak bisa mengetahui semuanya itu. Semuanya ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini harus ditafsir Jalalain. Menurut tafsir Ibnu Katsir, pada hari kiamat kelak. Jadi rujuknya beda ya. Kalau tafsir Jalalain pada hari kebangkitan kubur ya, tapi kalau tafsir Ibnu Katsir pada hari kiamat secara umum. Pada hari kiamat kelak, syafaat tidak akan bisa. Syafaat tidak akan bisa bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah. Kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah dan Allah ridho dengan ucapan kalimat tauhid yang dilakukan oleh orang itu. Gitu ya. Ini penting sekali. Di dalam sebuah hadis, yakni dalam kitab Musnad Imam Ahmad, terdapat keterangan hadis qudsi bahwa Allah berkalam, yaqulu ta'ala, bahwa Allah berkalam, keluarkanlah oleh kalian, dalam kurung kalian ini adalah para nabi dan orang-orang khusus ya, para sahabat ya, syuhada, sholihin. Keluarkan oleh kalian, mulai nabi, kalian ini siapa? Nabi dan para orang-orang khusus tadi. Keluarkanlah oleh kalian siapa saja yang di dalam hati orang tersebut. Keluarkanlah oleh kalian siapa saja yang di dalam hati orang tersebut terdapat iman meskipun seberat biji ya, untuk keluar dari neraka. Ini maksudnya apa ya? Landasan operasional pelaksanaan syafaat di hari kiamat kelak. Kalau ayat tadi ya, la tanfa'us syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla, ini adalah landasan yuridis
Ini Mas Hashim sangat paham ini. Yang suka nangani administrasi kampus, akreditasi kampus, insya Allah paham. Jadi ada landasan yuridis, ada landasan operasi. Kalau ayat ini ya surat Toha 109 itu adalah landasan yuridis tentang adanya konsep syafaat. Sedangkan tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir ini masuk landasan operasionalnya. Maksudnya bagaimana? Bagaimana pelaksanaan syafaat itu? Oh, ternyata syafaat itu diberlakukan ya atau diberikan ketentuan oleh Allah ya untuk para nabi, untuk orang-orang tertentu minasyuhada wassalihin, untuk bisa mengeluarkan orang-orang yang statusnya di dalam neraka karena punya dosa dan seterusnya, punya maksiat dan seterusnya. Kemudian karena di dalam hatinya masih ada iman, meskipun sebobot biji diangkat oleh orang-orang tersebut. Nah, pengangkatan dari neraka untuk keluar dari neraka yang akhirnya nanti masuk ke surga itu adalah operasional syafaat. Masih hadis ya. Maka mereka pun para nabi dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, maka mereka pun mengeluarkan banyak sekali dari kalangan umat manusia, yang memiliki iman tersebut. Titik. Kemudian Allah berkalam. Kan tadi iman yang seberat atau semisal dengan biji kan, habba biji. Kemudian Allah berkalam, keluarkanlah oleh kalian dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya terdapat iman, meskipun hanya seberat separuh dari biji, separuh dari biji. Kan tadi kan sebiji utuh satu kan. Nah sekarang separuhnya pun masih bisa mendapatkan syafaat untuk bisa dikeluarkan dari neraka. Terus koma ya, keluarkanlah oleh kalian siapa saja dari neraka yang di dalam hati orang tersebut terdapat iman, sekalipun seberat timbangan biji dzarrah, dalam kurung biji yang sangat kecil. Dzarrah itu kalau dulu saya ngaji biji sawi, atau untuk menerangkan sebagai simbol biji yang sangat kecil. Belum selesai. Dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya itu masih ada keimanan, sekalipun paling rendah-rendahnya
dari ukuran biji dzarrah atau biji yang sangat kecil itu. Diobral ini. Obral untuk orang yang masih punya iman sekalipun minimalnya ukuran dari biji dzarrah. Kita tahu biji dzarrah itu biji terkecil, tapi itu ada timbangan yang lebih rendah lagi, tapi kalau dikategorikan itu masih masuk hitungan. Kalau boleh saya ilustrasikan, kalau kita belajar matematika dulu, ya, itu kan hitungan 0, kalau di bawah 0,5, di bawah 0,5 itu kan masih hitungan kan. Contoh 3,4 itu sama dengan 3,4 kan. 3,4 itu sama dengan 3,0. Kecuali kalau 3,5 ke atas itu bisa di-up menjadi 4 kan. Karena di belakang koma kalau angkanya itu di 5 atau 5 ke atas itu bisa dibulatkan menjadi 1 kan. Nah, ini sekarang digitnya itu dibuat yang paling rendah. Itu ya, ini versi tafsir Ibnu Katsir. Terus tadi ingat ya, tafsir Ibnu Katsir ya, jilid 5 halaman 363 halaman 326. Ini tolong untuk dicatat. Halaman jilid 5 halaman 326. Terus 10 ya. 110 ya. 110. Melalui ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu mengetahui semua urusan makhluk. Allah itu mengetahui semua urusan makhluk. Ini sangat singkat nih. Tafsir Jalalain yang berjilid-jilid ya, kalau yang saya miliki ini sampai 8 jilid. Bayangin, tafsir Jalalain yang 8 jilid ketika menafsiri surat Thaha 110 ya, itu hanya satu kalimat, yuhitu ilman bil khalaiqi kullihim. Artinya bagaimana? Tidak lebih luas tafsirnya daripada tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain tadi mawama aidihim ma baina aidihim, yang ada di depan yakni urusan akhirat, wa ma khalfahum dan urusan dunia. Kan lebih lama kan, lebih kompleks kan kelihatannya. Tapi ingat, tafsir Ibnu Katsir lebih menegaskan begini. Allah itu mengetahui segala urusan kita. Berarti kalau kita relevansikan dengan kondisi saat ini, kenapa pandemi kok seperti ini? Pastikan radar kita, ya knowledge kita, pengetahuan kita harus nyambung. Oh, ini pasti dalam kekuasaan Allah, ini pasti dalam ya keputusan Allah, ini pandemi ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti punya rahasia. Dan ini yang sering disampaikan oleh Habib Umar Al-Habib, Al-Muhit. Jadi artinya bagaimana? Kondisi sesulit apapun, jangankan pandemi seperti ini, kondisi-kondisi yang lebih mencekam dari pandemi ini, yakni dimulainya hari kiamat seperti kemarin yang dijelaskan, kebangkitan manusia dari alam kubur untuk menuju mahsyar tanpa ada suara gemuruh apapun, yang seperti itu pun Allah sangat tahu tentang kita. Jadi terlalu kecil kalau mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat dikuasai oleh Allah, diketahui oleh Allah. Tentu tidak hanya itu. Wa ma baina aidihim wa ma baina khalfihim. Itu kalau dibuat redaksi umumnya begitu. Terus dilanjut. Menurut tafsir Munir. Menurut tafsir ayat ini, nah ini yang penting ya. Jadi nanti kalau kita berbicara filsafat ilmu, ayat ini menjadi dalil terkuat, akwat dalail,
Ayat ini menjadi dalil terkuat akwat dalil ini tentang kepastian adanya syafaat, tentang kepastian adanya syafaat pertolongan, sekalipun bagi orang-orang fasik. Masya Allah. Ini hati-hati. Kalau ngaji ini jangan disampaikan ke umum ya, jangan sampai untuk konsumsi umum. Ya, sekalipun bagi orang-orang fasik, ya, dan syafaat ini tetap bermanfaat bagi mereka, dan syafaat ini tetap bermanfaat bagi mereka, ya, dengan syarat, ini syarat mutlak, dengan syarat mereka membawa kalimat tauhid, yakni meninggal dalam keadaan Islam, sekalipun melakukan amal-amal kejelekan. Disinilah kita nggak boleh gegabah, nggak boleh sembrono melihat orang. Ya dong. Lahiriahnya dia sholat, lahiriahnya dia adalah Islam, nggak boleh gegabah orang itu adalah calon penghuni neraka tetap atau penghuni neraka abadi. Oke, yes, kalau salah diurus, diberi sanksi sebagaimana kaidah hukum itu dibuat dengan adanya sanksi agar orang membuat jerah, yes. Tapi kalau sampai meninggal punya dosa yang tidak terampuni, ya tidak terampuni oleh Allah karena tobatnya nggak maksimal atau tobatnya nggak benar atau tobat-tobatan bukan tobat nasuha, tapi sepanjang ada kalimat tauhid, maka orang itu tetap mempunyai hak mendapatkan syafaat, dan syafaat itu bermanfaat baginya. Syekh Nawawi jelas mengatakan wahadihil ayatu min aqwad dalaili ala subutis syafaati fi haqqil fusaqi wa hiya nafi'atun lahu. Ayat ini termasuk dalil-dalil yang terkuat tentang adanya kepastian syafaat yang akan diterima oleh orang-orang fasik atau fusak, jamaknya fasik, dan syafaat ini adalah sesuatu yang tetap bermanfaat bagi mereka, yakni orang fasik yang meninggalnya dalam keadaan Islam dengan memegang kalimat la ilaha illallah, sekalipun meskipun dia juga melakukan amal-amal jelek. Ini saya kira kontribusi terpenting dalam kajian tafsir ini ya. Jadi, makanya apapun yang terjadi tolong untuk tidak digadekan iman seseorang. Yang dikhawatirkan ini riset yang kami lakukan ya, ini saya kira berbasis data ya. Data yang kami temukan waktu kuliah 1 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, waktu saya S1 masih di IAIN, itu begini, pernikahan beda agama di Indonesia kan nggak dilegalkan. Maka saya pastikan orang Indonesia yang menikah beda agama itu nikahnya tidak di Indonesia tapi di luar negeri. Kemudian ya case study kasus bagaimana dampak pernikahan beda agama yang dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Ternyata dampaknya adalah, ingat, pihak perempuan atau laki-laki itu hampir pasti atau mayoritas, ini angkanya sudah signifikan ya, itu adalah yang menjadi pihak yang lemah atau terlemahkan, tidak berdaya atau tidak terberdayakan. Sehingga hati-hati, hampir dalam setiap pernikahan, setiap pernikahan, jika terjadi problem, maka dampak terbanyak itu kaum hawa atau kaum wanita. Maka disinilah kenapa agama itu melarang perempuan muslimah nikah dengan orang kafir atau orang musyrik. Tapi kalau orang muslim laki-laki itu masih diperkenankan, masih ada ruang untuk menikah dengan ahlul kitab. Itu contoh betapa Islam, Al-Quran tentu maknanya adalah sangat memahami betul dampak-dampak resiko dari pernikahan yang rata-rata korban terbesar atau dampak yang banyak mengalami dampak negatif dari setiap permasalahan dalam pernikahan itu adalah pihak perempuan, karena sudah nilai tawarnya sudah mulai melemah, kedudukannya semakin
karena fisik sudah tidak utuh lagi, dan seterusnya ya, maka ini menjadi satu pertimbangan khusus. Sama sekali tidak bermaksud merendahkan posisi wanita ya. Kan saya katakan lemah ya. Lemah itu karena tadi hamil, kemudian melahirkan, ini secara fisik kan berkurang dalam tanda kutip ya. Ada yang rusak, ada yang bengkak, terus macam-macam. Kalau laki-laki tetap utuh, itu maksudnya begitu. Ini kan sangat manusiawi ya, sangat biologis ya. Tetapi maknanya adalah yang dipahami dampak terbesar yang akan mengalami dampak negatif itu adalah perempuan. Maka hati-hati mbak-mbak dalam rangka ke depan nanti dalam menentukan pasangan. Ya kalau soal beda agama jelas dilarang ya. Ini maknanya secara umum adalah yang tidak memiliki karakter yang baik. Ya, dalam bahasa Nabi, fatfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah laki-laki atau calon suami atau calon istri yang mempunyai agama yang kuat. Bahasa umumnya memiliki karakter yang baik. Ya bahasa umum ya ini. Kalau bahasa kita yang memiliki agama yang kuat, maka kamu akan beruntung. Itu catatannya seperti itu. Gitu ya. Nah, terus ya, masih tadi ini yang penting ya. Ucapan yang diridhoi oleh Allah. Ucapan yang diridhoi oleh Allah dan akan bermanfaat sampai hari kiamat. Dan bermanfaat sampai hari kiamat adalah syahadat persaksian. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. 109. Sekarang lanjut 1110 atau 110. Gitu ya. Berikutnya tafsir Munir ya 110. Allah Ar-Rahman. Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman kalau dilengkapi. Allah Ar-Rahman. Mengetahui semua urusan manusia, mengetahui semua urusan manusia keseluruhannya, yang mengikuti seruan untuk menuju mahsyar, yang mengikuti seruan untuk menuju mahsyar. Dan Allah juga mengetahui semua, dan Allah juga mengetahui semua perilaku yang pernah dilakukan, mengetahui semua perilaku yang pernah dilakukan oleh umat manusia maupun perilaku yang masih tetap pada manusia itu, maupun perilaku yang masih tetap pada manusia itu. Jadi ini ya ayat ini dijadikan motivasi tepatnya ketika orang akan meninggal dunia dalam keadaan muqtadir atau dalam keadaan kedatangan mati. Ini kalimatnya harus betul-betul dipegangi. Ayo Pak, nyebut Pak, syahadat Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ditambahin Muhammad Rasulullah boleh nggak? Boleh, tapi minim atau ketentuannya la ilaha illallah. Karena
ketika talqin itu Nabi pun mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, ya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum bila ilaha illallah. Titik, enggak ada tambahan Muhammad Rasul. Ingat ya, la ilaha illallah. Kalau ditambahin Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, silakan. Sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi kontennya ini minimal begitu ya. Paket komplit minimal. Terus ya tolong tasbih yang kita pakai di pondok ini, yang kita gunakan ini, tolong untuk dijaga terus. Nanti kalau pulang ke rumah ya tetap dipakai, atau sampai nanti ketika kita akan mati ya dipakai terus. Ya, itu saya cekeli, coba pindah-pindah tasbih. Hari ini beli pink, besok hijau, macam-macam. Pokoknya istiqomah. Itu akan menjadi saksi, Ada bagaimana orang-orang tua dulu itu kalau tasbih putus itu disambung lagi. Ada hilang satu, ngambil yang lain untuk disambungkan. Bagaimana pentingnya itu tasbih. Jadi itu tasbihnya orang-orang yang butut-butut itu malah yang istimewa. Nah, yang anyar-anyar itu malah meragukan. Baru beli tinggal bukan, paham? Saya maksud itu maksudnya ya, yang kita bawa, yang kita pegang saat ini, nalikane sing muda tulung dirawat betul. Jadi nek tung tasbih sing kuat, sing larang, sing ecek-ecek, atau matum menunggu itu kan kelengkang waktu. Kayu itu awet, apalagi kayu stigi, ya kayu sono keling, atau macam-macam lah yang itu namanya sono keling. Itu memang agak mahal tapi kuat. Ya tolong ini diperhatikan ini, karena kalimat inilah yang akan menjadi bobot milik kita ini. Terus menurut tafsir itu bahwa yang diberi izin atau diperkenankan untuk mendapatkan syafaat dari Allah adalah orang-orang yang ucapannya mendapatkan ridho Allah, yang ucapannya mendapatkan ridho Allah. Tafsir Bedawi tidak sedikit pun mengucap kalimat atau tidak menerangkan kalimat la ilaha illallah. Ya karena ini mungkin sudah maklum. Jadi satu pun tidak ada statement kalimat la ilaha illallah yang disampaikan dalam analisa tafsir Bedawi ketika menerangkan surat Toha 109 itu 109. Jadi sudah dimaklumi bahwa ucapan yang diridhoi oleh Allah atau kalimat absolut yang pasti bermanfaat dunia akhirat tentu tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah. Terus ini 109 110-nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua keadaan yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua keadaan yang akan terjadi pada umat manusia. Dan Allah juga mengetahui
apa saja dari keadaan yang pernah dilalui oleh umat manusia. Itu ya. Maka kontribusi tafsir Bedawi untuk kondisi kita mestinya kita tangguh dalam arti begini. Apapun keadaan kita kali ini, apapun keberadaan kita di saat era seperti ini, tetap kita punya optimisme sebab kita membawa kalimat yang diridhoi oleh Allah. Jadi ketakutan yang sesungguhnya itu ya ketakutan di mana kita tidak mendapatkan ridho Allah kan. Nah, kalimat yang diridhoi oleh Allah atau seseorang yang menyebabkan mendapatkan ridho Allah dan punya tiket untuk mendapatkan syafaat adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kecemasan orang di saat-saat seperti ini tentu secara batinnya dikuatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak hanya dikuatkan dengan di rumah beli oksigen atau menyiapkan oksigen. Yes, kalau itu secara syariat harus memang monggo silakan, tidak dilarang alias, tetapi jangan pernah lupa penguatan itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah kalimatun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Dalam hadisnya begitu. Kalau dalam tafsir ya ini qaul syahadatu an la ilaha illallah wa mata 'alal islam wa in amila as-sayyi'at. Kalau bahasanya tafsir mereka itu. Sehingga maknanya adalah ya bareng-bareng kita tetap memandang semua keadaan seperti ini kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan stabil, jangan takut yang berlebihan, jangan cemas yang berlebihan. Ya cemas manusia wajar ya karena kita manusia, tapi nggak boleh berlebihan. Dan yang paling penting adalah dengan kontribusi tafsir Bedawi ini, apapun yang telah terjadi kemarin maupun yang akan datang, semuanya sudah dalam kekuasaan Allah, sudah dalam pengaturan Allah, semua dalam keputusan Allah. Semua keputusan pengaturan Allah itu akan berpihak, akan memihak, akan berpihak, akan berdampak positif kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, ucapan yang paling diridhoi tentu adalah ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita cemas melihat ini itu nggak karu-karuan, maka kita sangat sepakat. Misal yang sekarang diprovokasi oleh daerah mana nggak tahu, masyarakat Kuningan, masyarakat Cirebon, masyarakat Indramayu sepakat untuk tidak memposting berita-berita itu agar lebih tenang, itu setuju. Itu mestinya belum titik, tapi koma. Lanjutannya gimana? Marilah kita tenangkan pikiran kita dengan kembali kepada Allah sebagai zat yang maha mengetahui, maha mengatur dan maha memutuskan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Tadi malam kita membahas surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman sungguh adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam keadaan apapun, meskipun seperti ini, dengan syarat asal mukmin pasti beruntung. Itu maknanya. Jadi ini adalah kontribusi real dari kajian tafsir kita pada pagi hari ini tentang bagaimana menyiapkan mentalitas kita, menyiapkan ya iman kita. Ya tentu ini akan berdampak pada imunitas kita agar kita ini tetap dalam keadaan stabil, tetap menjalankan syariat, pola makan yang sehat, gitu ya, olahraga, begitu ya, pikiran yang tidak tegang, tidak stres dan sebagainya. Dan lebih dari itu, pastikan mindset kita adalah bagaimana mainstream kita, tidak hanya mainstream kita juga sama, semua ini terjadi atas kehendak Allah dan keputusan Allah selalu berpihak atau kepada kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.